Jangan tunggu suamimu selingkuh baru kamu belajar That's hal-hal right. tentang seks. Stand by. 3, 2, 1, action. Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Episode kali ini kita akan menjawab pertanyaan. Kamu nanya. Dendi menjawab. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, ini ada beberapa pertanyaan buat kamu sayangku. Apa lagi? Hewan apakah yang paling akrab dengan teman-temannya? Hah? Hewan apa yang paling akrab dengan teman-temannya? Paling dekat dengan teman-temannya? Nggak tahu. Akrab. A crab, oke. Sabun apa yang paling genit? Aduh, apa guys? I don't know. Sabun colek dong. Oke, ada lagi. Hewan apa yang ternyata kakak dan adik? Hewan apa yang ternyata bersaudara? Apa ya? Nyerah. Katak beradik. Kakak beradik. Katak beradik. Kakak beradik. Oke, langsung. Udah, oke. Serius dikit ya. Serius. Oke, hari Pertanyaan ini pertama. ada berapa pertanyaan nih yang masuk kita yang coba jawab nih? 5 atau 6, tergantung Right. waktu. Silakan. Oke, ada seorang ibu nih Daniel. Yes. Saya sudah berkeluarga, punya 3 putri dan semuanya sudah mendapatkan penghasilan dan mandiri. Ya. Puji Tuhan atas karunia-Nya. Namun sudah hampir 5 tahun keresahan selalu melanda hidup. Komunikasi kami suami istri semakin lenyap. Tetap pergi ke gereja tapi saya tidak merasa nyaman. Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Alright, kita jawab ya. Jadi kalau menurut aku dulu nih ya, keluarga ini pasti keluarga orang baik-baik karena mereka masih ke gereja. Walaupun memang ke gereja tidak menjamin bahwa segala sesuatu pasti otomatis jadi sempurna atau baik. Nah, jadi menurutku dari apa yang disampaikan ini ada 2 hal. Yang pertama, bahwa mereka tuh mengalami kebosanan. Nah, kebosanan itu bisa terjadi kalau segala sesuatu menjadi suatu rutinitas gitu loh. Nah, maka yang mereka perlu lakukan adalah meneliti sebenarnya apa yang mereka cari daripada kehidupan ini. Nah, sehingga mungkin pada waktu misalnya di dalam kehidupan bila perlu berlibur gitu ya. Nah, kalau mereka misalnya bisa berlibur dan kemudian menemukan cara sehingga akhirnya mereka spice things up gitu, baik dalam kehidupan berkeluarga atau pernikahan, maka kebosanan itu akan bisa ditangani dengan baik. Nah, ada satu episode yang pernah kita angkat dengan judul yaitu mengatasi kebosanan dalam pernikahan. Karena ini penting banget, karena apa? Karena ternyata dari kebosanan orang bisa kemudian mengambil keputusan-keputusan yang salah dalam hidup, termasuk dalam pernikahan, dan kita nggak mau dong suatu hari nanti tentunya kehidupan mereka akan bercerai gara-gara bosan itu tadi. Nah, kalau menurut kamu yang kedua apa nih? Yang pertama kita harus apresiasi dulu ya. Yes. Sebagai orang tua mereka berhasil loh mengentaskan 3 orang putrinya sampai dengan posisi sekarang sudah bisa mandiri secara finansial. Betul, Itu pun kan betul. sebuah perjalanan yang tidak mudah karena ada juga orang-orang tua lain yang gagal untuk mengiringi anak-anak mereka menjadi mandiri, ya kan? Tapi somehow ini bisa jadi pembelajaran buat couples yang lebih muda, ya kan? Ketika kita sedang membesarkan anak, jangan sampai terus percakapan kita itu hanya seputar anak saja. Seringkali kalau sudah jadi orang tua, akhirnya percakapan kita tuh makin sedikit topiknya. Jadi yang penting aja yang kita bahas, tentang anak aja yang kita bahas. Ketika sudah tidak ada kepentingan, ketika anak-anak sudah mandiri, maka kehilangan apa bahan yang bisa didiskusikan antara suami dengan istri. Jadi melalui perjalanan membesarkan anak itu, sebagai suami istri tetap harus diingat ada yang namanya small talk. Itu ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol kecil gitu ya. Hal-hal yang sepele, hal-hal yang nggak perlu, yang nggak penting, dianggap tidak penting itu ternyata perlu diobrolkan untuk bisa membangun persahabatan antara suami dengan istri. Kemudian ada yang namanya pep talk. Itu adalah percakapan yang memberikan encouragement, yang saling mendorong ya antara suami istri sehingga bisa menjadi courageous gitu ya, bisa punya keberanian gitu atau punya semangat untuk hidup gitu ya. Terus ada juga yang namanya sweet talk, nah itu nggak boleh lupa juga.
Sweet talk itu ngomong yang manis gitu loh Iya. ya. Jadi kalau suami istri gitulah, semakin lama menikah pasti makin apa ya, kasar, nggak ada bunga-bunganya kalau ngomong, nggak ada bumbu-bumbunya like Betul. you said, no spice gitu kan. Jadi hambar. Tapi kalau misalkan itu bisa diulang ya, kayak masa pacaran dulu, seharusnya tuh enak banget loh ya. Kalau anak-anak udah gede-gede kan suami istri kembali pacaran, cuman Betul, berdua aja betul, gitu. betul. Nah, komunikasi harus dibangun secara intentional, jadi harus ambil waktu dan secara purposeful ya, secara ada tujuannya gitu, bahwa kita memang mau membangun komunikasi antara suami Ya, istri. dan juga seperti tadi yang kamu bilang, kalau anak-anak udah gede berarti seharusnya apalagi anak-anak udah punya penghasilan sendiri. Ya. Jadi mereka misalnya bisa mencari proyek-proyek bersama nih. Apakah mungkin misalnya pergi ke panti asuhan atau misalnya membantu sebuah keluarga gitu yang sifatnya mungkin bisa komitmen tidak harus terlalu dalam misalnya. Mungkin berjanji oke, saya akan bantu kalian untuk mementorkan keluarga kamu misalnya ya selama 6 bulan ini misalnya. Sehingga dengan cara seperti itu mereka akan mempunyai satu misi bersama. Nah, misi bersama ini sangat penting karena apa? Karena dari kapasitas yang sepertinya mereka punya, ataupun kalau mereka misalnya tahu bahwa mereka punya kemampuan lebih untuk membantu, apakah dalam hal keuangan, ataukah misalnya dalam memberikan nasihat, maka seperti yang firman Tuhan ajarkan bahwa sebenarnya Tuhan tuh menghendaki kehidupan kita ataupun pernikahan kita menjadi berbuah. Nah, sehingga ada buah kehidupan yang akan menjadi berkat buat orang lain di luar keluarga Bisa kita. dinikmati Betul ya? orang Jadi lain. kita nggak cuman terfokus kepada keluarga inti kita aja, nggak aku, kamu, anak-anak dan yang lain-lain ataupun orang tua ataupun adik kakak gitu ya. Tetapi lebih daripada itu, coba lebarkan pandangan kamu, lebarkan pandangan kita supaya kita dapat melihat bahwa oh ternyata di luar keluarga inti ataupun keluarga besar kita masih banyak orang-orang yang dapat kita tolong. Dan dengan cara demikian hidup mereka akan berbuah. Dan nama Satu Tuhan lagi dan yang aku dipermuliakan. lupa apa dan tuh? ada yang namanya deep talk. Jadi antara suami istri juga ada conversation yang mendalam ya, conversation yang membahas hal-hal yang matters gitu, hal-hal yang penting, hal-hal yang essential Betul. gitu. Jadi ada apa lagi? Ada 4 macam talk tadi itu. Small Yang talk, pertama small talk, kemudian pep talk, pep talk, kemudian yang ketiga sweet talk, sweet talk, oke. and deep talk. Yang keempat deep talk. Oke, semoga ini bisa membantu mereka. Oke. Pertanyaan yang kedua saya akan tanyakan ya. Ada seorang bapak. Nah, istri saya sekarang berada di rumah orang tuanya. Saya sudah mencoba berulang kali menelponnya, tapi malah saya ditipu diminta ongkos pulang. Setelah dikirim, dia bilang dia tidak jadi pulang. Sekarang saya tidak punya uang lagi untuk menjemput dan saya takut pada mertua saya. Apakah pemulihan dalam keluarga saya sudah rusak atau masih ada? Nih, silakan dijawab. Yang pertama kita harus ingat selalu ada harapan dalam Tuhan Yesus gitu ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan pasti bisa dipulihkan. Nah sayangnya ini Bapak tidak menceritakan duduk masalahnya. Kenapa istrinya sampai pulang ke rumah orang tuanya gitu ya. So mungkin ada masalah gitulah ya. Makanya kenapa istrinya sampai pergi ke rumah orang tuanya. Dan mungkin dalam masalah ini bapaknya yang salah kalau aku melihat, karena kenapa dia harus takut menghadapi mertuanya? Kalau dia nggak salah kan nggak perlu takut. Nggak perlu ada yang ditakuti. Yes, nah dari itu aku menganalisanya ada beberapa langkah yang bapak ini perlu lakukan. Kalau memang benar bapak ini melakukan kesalahan, nomor satu ya minta maaf lah duluan gitu ya. Minta maaf ke istrinya, minta maaf ke orang tuanya gitu. Terus yang kedua kan dikatakan sekarang nggak punya uang untuk jemput istrinya. Yang kedua ya dia harus kumpulkan uang dulu sampai cukup. Kalau udah cukup, yang ketiga jemputlah istrimu ya kan, pergi ke sana secara gentleman, kemudian ajak bicara istrinya dan mertuanya ya, kalau perlu minta maaf lagi secara tatap muka. Kalau tadi kan cuman lewat telepon atau lewat WhatsApp gitu kan ya. Nah tentunya kalau dalam keadaan seperti ini ya, melakukan rekonsiliasi sebagai istri, aku bisa bayangkan pasti akan ada terms and condition nih. Pasti istri akan mengajukan syarat-syarat gitu. Karena kenapa demikian? ya kalau suami salah gitu kan pasti istrinya nggak akan terlalu mudah untuk give in gitu. Jadi kalau misalkan dikasih syarat-syarat ya Bapak dengarkan lah. Kalau memang syarat-syarat itu masuk akal dan bisa merubah kehidupan pernikahanmu ke depannya untuk menjadi lebih baik ya turutilah. Kalau misalnya tidak bisa, ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan, maka
ajukan keberatan. Oke, aku mengerti konsepnya, tapi aku belum bisa melakukan itu karena apa, misalnya gitu. Tapi nanti pada saatnya kalau sudah bisa, aku akan melakukannya, misalnya gitu. Alright. Nah, kalau aku mau tambahin ya, ada suatu pertanyaan tadi, apakah ada pemulihan dalam keluarganya atau enggak? Nah, sebagai orang percaya dengan Tuhan, artinya kita kan beriman. Beriman itu artinya kita tidak melihat adanya suatu bukti daripada pemulihan itu sendiri, tetapi kita percaya kepada hal-hal yang nggak kelihatan, atau belum yang terlihat. Iman berarti ya? Ini beriman nih. Jadi kita harus mempunyai pengharapan di dalam iman. Nah, makanya itu mari benahi terlebih dahulu sikap hati kita. Apa yang terjadi kita nggak pernah tahu di masa lalu. Tetapi seperti tadi yang Debbie katakan, kalau memang orang itu bisa bertobat, percaya bahwa tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Amen. Termasuk pemulihan itu sendiri. Yes. Oke? Yuk, mari kita lihat yang ketiga. Pertanyaan ketiga. Nah, saya mau tanya dulu nih, gajah apa yang paling baik hati? Aduh, kenapa jadi kuis terus? Gajah apa yang paling baik hati? Gajahat. Apa? Gajahat. Gajahat, oke deh. Kenapa air mata warnanya bening? Karena kalau coklat itu air got. Ya betul masuk akal. Karena kalau hijau namanya air matcha. Matcha, oke. Green tea. Iya. Oke, nanti ada pertanyaan lagi ya. Oke, nyambung. Berikutnya silakan. Oke, pertanyaan ketiga nih dari seorang ibu lagi nih, Dan. Saya saat ini benar-benar bingung harus bagaimana. Saya tahu dia selingkuh. Saya mau ampuni dia, tapi bagaimana kalau dia ulangi lagi ke depannya? Apakah saya harus terus-menerus menderita? Ini satu perihal yang sangat kompleks ya. Jadi kita perlu tahu dulu bahwa di dalam pernikahan memang setiap keluarga tidak sama. Ada keluarga yang mengalami masalah yang lebih ringan, ada yang lebih berat gitu ya. Nah, salah satu masalah yang terberat adalah perselingkuhan. Nah, karena perselingkuhan itu berarti ada satu orang dari pasangan suami istri itu yang mengalami dikhianati dan juga menjadi pelakunya. Gitu ya. Jadi istilahnya ada yang pelaku, ada yang menjadi korban nih. Nah, jadi masalah ini sangat berat sekali karena mereka sudah istilahnya yang menjadi korban tidak percaya lagi nih. Nah, Iya jadi dong, yang mereka kan, lakukan karena pengkhianatan itu menyebabkan sakit hati yang sangat dalam. Dalam banget ya. Karena dia percaya sama suaminya, terus kepercayaannya disia-siakan. Betul. Apalagi kalau misalnya orang baru menikah kan istilahnya dikatakan dua menjadi satu, sehidup semati gitu ya. Jadi istilahnya semua apa yang menjadi ekspektasi, semua kemampuan yang dicurahkan bersama-sama dan kemudian satu pihak kemudian melukai dan kemudian membuat orang yang menjadi korban itu sangat sukar kembali untuk mempercayai. That's right. Nah, beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah nomor satu tentunya kita tahu bahwa kita perlu introspeksi. Ya, tentunya kenapa sih kok suamiku kok atau istriku kok bisa berselingkuh gitu. Salahnya di mana? Jadi jangan dulu untuk kita tahu nih ya, kita nggak istilahnya mengaminkan atau membolehkan orang berselingkuh, tetapi coba cari dulu dari sudut pandang korban itu, orang itu. Kira-kira akarnya apa nih? Ya, apakah karena memang kebiasaan buruk atau mungkin karena dia terpengaruh oleh teman-teman yang tidak baik atau mungkin ada satu masalah yang selama ini ada tapi terkubur dan mereka pura-pura masalahnya selesai gitu. Dan itu bisa menjadi satu riak-riak yang kemudian menjadi bom waktu dan kemudian apabila ada satu trigger atau pemicunya dan kemudian satu dengan yang lain terjadi curhat dengan orang lain, di sana perselingkuhan bisa terjadi. Nah, tetapi kemudian kita tahu pula bahwa kalau memang sudah dicurigai dan sudah yakin apalagi ada buktinya, maka saya rasa juga perlu untuk dipertanyakan secara langsung. Konfrontasi. Tapi kebanyakan orang itu tidak berani konfrontasi gimana? Betul, karena mungkin mereka merasa takut kehilangan. Atau takut ribut. Takut kehilangan, takut ribut, takut apapun juga. Tetapi saya yakin, kalau gue yakin nih ya, karena firman Tuhan mengatakan if you know the truth will set you free. Kalau kamu tahu tentang kebenaran itu akan membebaskan kamu. Nah, salah satu keuntungan konfrontasi adalah maka kamu akan mempunyai kesempatan untuk bertanya, kenapa kok kamu melakukan ini? Nah, cuman masalahnya semakin orang disudutkan dengan dipepet, dimarah-marahi, dimaki-maki, apalagi dengan teriakan, tangisan dan semua hal yang menghebohkan, maka jangan-jangan dari pihak satunya akan semakin shutdown. Tapi menurut aku itu kan
respon yang wajar ya. Betul. Kalau seorang istri tersakiti ya pasti dia akan nangis dong. Pasti dia akan meluapkan emosi dan kekecewaannya, kemarahannya. Itu kan normal gitu. Normal. Mungkin kita bisa sarankan supaya mereka ketemu sama konselor gitu. Jadi berbukanya itu ada orang ketiga yang netral yang bisa menjadi juri di antara mereka berdua. Jadi kalau percakapannya udah mulai toksik, udah mulai nggak bagus, itu bisa di stop sama konselornya. Oke, tenangkan diri dulu gitu. Ada yang memonitor percakapan mereka gitu ya. Betul, sangat setuju sekali. Jadi apabila sudah bisa berkonfrontasi, maka kemudian kita berharap dari satu pihak yang lain itu, terutama ini misalnya suaminya atau istrinya ya, itu kemudian bisa memberikan alasan sesungguhnya. Dan kemudian sangat baik sekali kalau memang dilihat bahwa masih ada rekonsiliasi ya, atau adanya pemulihan, maka sangat benar sekali untuk mereka pergi untuk berkonseling. Oke. Ya, ada lagi? Dan ini kalau masukan dari aku, karena kan pihak perempuan gitu ya, seringkali kan suami-suami kalau yang selingkuh itu alasannya selalu karena istriku sudah nggak menarik lagi, apalagi setelah melahirkan anak, ya kan, sudah nggak jaga penampilan, badannya udah berubah, ya kan, kalau dulu langsing, sekarang langsung gitu kan ya. Nah itu juga somehow, maksudnya kita sebagai istri itu harus bisa berintrospeksi tadi itu, ya kan, dan memikirkan gitu loh. Seringkali istri-istri kalau ini aku ngaku ya, udah punya anak, itu kan fokusnya jadi kepada anak, kurang kepada suami gitu kan ya. Ngaku dosa nih berarti. Iya, dulu. Dulu segenggam emas kau pinang aku. Oke, sekarang? Nah, tapi maksudnya tuh jangan nunggu sampai suami kita selingkuh baru kita sadar. Maksudnya itu gitu. Jadi di tengah-tengah semuanya itu kan selingkuh nggak terjadi semalam tuh, ya kan? Pasti kan perlu waktu gitu to escalate, to build the moment. Nah, jadi jangan izinkan sampai hal itu benar-benar terjadi. Ibu harus sadar gitu. Ini buat ibu-ibu yang lain yang suaminya belum sampai selingkuh gitu ya. Sadar terlebih dahulu, dan ketika Roh Kudus bicara sama kita, Roh Kudus actually bicara loh hal-hal kayak gitu. Even sama aku gitu. Kalau aku udah seharian di rumah gitu kan ya, beresin rumah, habis itu siapin makanan di dapur terus gitu kan ya. Terus ini aku lihat jam gitu, udah jamnya hampir kamu pulang dari kantor gitu. Kadang Roh Kudus juga bicara sama aku, mandi sana, pakai piyama dari pagi sampai sore, sama terus gitu kan. Suami berangkat ke kantor, pulang ke kantor kau sambut dengan itu baju tidur yang sama, terus belum mandi, jadi kan masih bau. Plus gitu. omelan lagi. Nah, maksudnya itu gitu. Jadi mungkin ada ibu-ibu yang merasa, tapi kan penampilan udah nggak terlalu perlu kalau kita udah married, itu salah besar. Ya, kecuali suaminya buta. Nah, menurut aku tuh ya penampilan itu perlu banget gitu loh. Setuju karena dong. Meskipun maksudnya sekudus apa suamimu gitu kan ya, dia tetap adalah manusia, dan kita semua adalah manusia yang jatuh dalam dosa. Setuju. We are all sinners gitu kan ya, yang dikuduskan oleh Tuhan. Jadi maksudnya tuh bagaimanapun juga laki-laki itu kan juga adalah makhluk yang visual. Jadi kita harus tampil menarik di hadapan suami kita. Seperti itu kamu. It's a challenge gitu kan. Terus saya juga heran karena pernah lah dengar kesaksian beberapa ibu-ibu yang mana suaminya selingkuh, baru dia tuh mau les senam seks misalnya gitu, baru belajar Kegel gitu kan. Ya nggak apa-apa sih, maksudnya masih ada tempat atau ruang untuk memperbaikinya. Tapi saya mau ngomong sama ibu-ibu yang suaminya belum selingkuh gitu. Jangan tunggu suamimu selingkuh baru kamu belajar hal-hal tentang seks gitu. Tapi harus mau belajar setiap saat gitu. Kita harus mau improve, upgrade diri sendiri sebagai istri, sebagai mama gitu kan ya. Khususnya dalam hal ini sebagai istri gitu. Nah, satu hal yang kita perlu tahu ya dari beberapa pertanyaan ini adalah kadang-kadang suami istri yang sudah menikah, mereka tidak melihat perlunya untuk grow atau bertumbuh. Nah, ini sesuatu yang cukup fatal. Nah, seperti apa yang tadi baru kamu sampaikan itu adalah salah satu contoh daripada bertumbuh. Nah, kita nggak boleh lupa nih, bukan cuma laki yang suka ngelihat barang bagus, ya, tetapi perempuan atau istri tentunya juga suka dong kalau melihat istrinya atau suaminya itu tampan, oh iya dong, bersih oh gitu iya ya, dong. baunya Harus. wangi, uangnya banyak gitu ya, oh iya, pasti itu. dong ya. Yeah. Nah jadi makanya itu hal-hal seperti ini kita nggak boleh lupakan atau kesampingkan. Nggak bisa cuman karena kita udah menikah 10 tahun, 30 tahun, 50 tahun dan kemudian mulai melupakan ini.
Atau pakai alasan karena kita orang Kristen. Ini nggak Yes. peduli agamanya apa gitu, Betul, karena kita masih betul. hidup nginjek di atas Setuju bumi banget, gitu setuju kan. banget. Makanya itu ketika satu pasang suami istri memilih untuk bertumbuh, maka mereka akan mempunyai kesempatan untuk menjadi lebih dewasa, lebih mengerti. Dan kemudian mereka akan mempunyai kesempatan untuk menikmati dimensi-dimensi baru di dalam Iya, pernikahan. betul sekali. Apakah di dalam hubungan seksual, apakah di dalam komunikasi, atau mungkin di dalam satu adventure lain, misalnya di dalam membangun bisnis bersama atau hal-hal yang lain. Dan itu akan membuat bagaimana sebuah pernikahan menjadi lebih intim, ya, And exciting. dan exciting at the Ya. same time. Oke, kita Nice. masuk pertanyaan berikutnya. Hewan apa yang kalau diinjek nggak marah? Waduh, apa ya guys? Nggak tahu deh. Kera, mik, Kera, Mik. Oke. nggak marah. Kesenian apa yang selalu dilakukan oleh Nasababang? Ayo. Kesenian apa yang selalu dilakukan oleh Nasababang? Apa ya? Nggak tahu, nyerah. Ada hubungannya sama bunga? Tari tunai. Itu kesenian. Tari tunai. Tari tunai. Tari tunai. Waduh, nggak nyambung itu. Oke, berikutnya. Maksa dia. Ya, Oke, pertanyaan yang keempat. ya. Ini dari seorang ibu dan Yes. suami saya suka main tangan Wow. dan ngomong mau bunuh terus setiap kali kami konflik. Dia juga tidak menafkahi anak saya dengan baik, pemabuk berat dan selingkuh. Apa yang Wow. harus saya buat? Nah, gini, kalau menghadapi ancaman pembunuhan, saya rasa kita nggak boleh main-main. Nah, tentunya kita harus sigap ya. Akhir-akhir ini di Indonesia ada aja tuh orang-orang yang dibunuh gitu ya. Apakah oleh teman dekatnya, dan kemudian sampai kemudian misalnya di suatu apartemen di Jakarta tuh ya. Dan kemudian sampai adanya cekcok gitu ya. Dan kemudian sampai naik pitam dan kemudian nggak sengaja atau sengaja nggak tahu dan kemudian terbunuh. Yang berikutnya ada yang dimutilasi dan yang lain-lain. Makanya itu ketika ada satu orang pasang dari pernikahan itu yang mulai mengancam dengan membunuh, menurut saya jangan ambil don't take it lightly. What do you call that? Jangan meremehkannya. Jangan anggap remeh ancaman itu ya. Jadi nomor satu tentunya harus ceritakan hal ini kepada orang lain yang mana yang disegani oleh keluarga ini gitu ya. Nah, misalnya gembala sidang atau pendetanya, dan bila perlu harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Bahwa ada ancaman pembunuhan. Bahwa ada suatu ancaman pembunuhan. Karena apa? Jangan dianggap remeh gitu ya atau sepele. Kita nggak mau kalau sampai tiba-tiba terjadi kasus sampai kemudian terjadi pembunuhan, maka ini akan sangat susah sekali. Nah, di dalam suatu kehidupan atau suatu hubungan suami istri ada yang namanya peringatan-peringatan dini. Atau kalau dalam bahasa anak-anak gaul zaman sekarang itu red flags. Red gitu flags. Ya. Bendera misalnya, merah. Bendera merah ya. Yang mana ini peringatan-peringatan dini, misalnya dia suka KDRT. Itu satu red flags yang nggak bagus gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya jangan-jangan dirunut-runut ini udah kelihatan pada waktu pacaran nih. Ya, karena kalau misalnya orang yang masih pacaran dan kemudian udah pacaran aja udah berani KDRT, maka apalagi nanti kalau married. lebih baik segera putuskan hubungan itu karena hubungan itu menjadi tidak sehat dan kamu tidak mempunyai tanggung jawab apapun juga untuk memutuskannya. Save yourself. Selamatkan diri kamu sebelum kamu nanti menjadi korban yang sia-sia. Gitu ya. Dan kemudian berikutnya, kalau memang nanti pihak yang berwajib ini mulai turun tangan, maka ini akan menjadi satu shock terapi gitu ya. Akan kaget dia. What am I doing gitu ya. Apakah benar-benar aku sejahat itu? Nah, kemudian baru ditawarkan opsi untuk rehabilitasi. Yeah. Ya, di konseling dan itu mungkin harus ketemu dengan psikiater gitu ya. Yeah. Karena apabila ada beberapa penyakit kejiwaan sampai yang namanya schizophrenia atau skizofrenia, banyak orang bilang seperti itu nggak bisa dianggap remeh. Karena apa? Jangan-jangan nanti akan terjadi satu kasus yang sangat berat dan itu harus melibatkan bukan cuman pihak yang berwajib tetapi dokter psikiater. Yang mana harus istilahnya harus ada obat-obatan secara rutin harus diberikan supaya menenangkan dulu. Ya, jadi kemudian tentunya kita tidak lupa harus juga dibawa untuk berdoa dan baca firman Tuhan. Yeah. Coba rubah lingkungannya. Kalau memang memungkinkan merubah lingkungan. Tapi kalau memang tidak memungkinkan untuk merubah lingkungan dari 3 langkah ini, yang paling penting adalah laporkan kepada pihak yang berwajib. Dan kemudian juga
cari orang-orang yang dianggap dihargai, dihormati oleh keluarga itu untuk kemudian dikasih tahu tentang kasus ini dan mereka bisa memberikan teguran-teguran yang sehat. Itu penting banget. Ya? Karena kalau suaminya masih mabuk-mabukan juga nggak bisa diajak ngomong dengan pemikiran yang jernih gitu loh. Betul. Karena kan orang mabuk kan nggak sober gitu. Jadi dia pun nggak sadar apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan. Jadi memang adiksinya itu yang harus dituntaskan ya. Betul. Baru nanti dia akan bisa belajar jadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Tepat sekali. Ya, satu pertanyaan lagi. Silakan. Pertanyaan kelima. Yes. Seorang ibu lagi nih Dan. Suami saya kasar, suka memaki dan lempar barang kepada anak kami perempuan. Sampai akibatnya sudah berusia 38 tahun belum menikah. Karena stres dan kecewa dengan orang Kristen karena papinya. Apa yang saya harus lakukan terhadap suami dan anak kami? Wow. Right. Nah ini satu contoh yang tadi saya katakan. Ini adalah suatu bentuk KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Definisi kekerasan dalam rumah tangga itu bisa secara fisik ataupun kemudian secara verbal ya. Nah makanya dua hal ini merupakan satu red flag yang sangat, ini nggak main-main gitu ya. Karena apa? Di dalam sebuah pernikahan apabila satu orang mulai merasa berhak untuk menyakiti atau berhak karena memiliki kehidupan mereka. Emang siapa dia gitu loh. Dia bukan Tuhan. Nah kalau dilihat daripada pertanyaan atau masalah yang terjadi ini, kemungkinan si suami ini frustasi. Nah walaupun demikian, kefrustasian tidak boleh menjadi pembenaran untuk menyakiti baik istrinya maupun anaknya. Zaman sekarang even di Indonesia, kamu menyakiti hewan aja kamu bisa masuk penjara loh. Dan kemudian apalagi menyakiti anggota keluarga. Nah ini nih kita dapat nih hukumnya nih ya. Jadi ini Undang-Undang Republik Indonesia tentang kekerasan dalam rumah tangga. Oke, bab 3 ya. Larangan kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 5 dan pasal 6 nih ya, saya akan bacakan. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara A. Kekerasan fisik, B. Kekerasan psikis, C. Kekerasan seksual, D. Penelantaran rumah tangga. Berarti kalau sampai nggak ngasih makan anak, nggak menafkahi istri, ya itu terutama salah. Dalam hal keuangan, ini berarti penelantaran dan ini ada undang-undang yang bersifat hukum dan kemudian bisa dikenakan sanksi. Kemudian pasal 6 kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Jangan lampiaskan kefrustasian kamu terhadap anggota keluarga kamu yang mana lebih lemah dari kamu. Kalau memang kefrustasian itu terjadi di tempat gara-gara tempat pekerjaan, maka yang kamu perlu lakukan adalah selesaikan dengan bos kamu atau selesaikan dengan klien kamu, atau bila perlu ya kamu olahraga lah, lampiaskan dalam bentuk olahraga, kekerasan fisik, bela diri atau apapun juga, atau misalnya bungee jumping misalnya, di mana setelah kamu bungee jumping ada adrenalin rush sehingga kamu akan merasa reda. Nah kemudian yang terjadi kamu akan istilahnya pada waktu melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat atau yang lebih positif ini, kamu ditarik keluar dari kerutinan sehingga kamu tidak lagi berusaha melampiaskan langsung kepada orang di rumah. Karena apa? Tindakan itu bisa membuat anak-anak ketakutan dan menjadi trauma. Apakah orang itu berumur 38 tahun dan biasanya dimulai daripada anak-anak yang berusia masih sangat kecil sekali. Nah akibatnya apa? Nanti jangan-jangan anak-anak akan menjadi orang yang fatherless gitu ya. Punya bapak tapi absen. Dan kemudian atau malah takut menikah. Ya ini kan anaknya takut menikah. Gak ada untungnya nih menikah. Karena apa? Lebih baik aku sendirian. Gak ada yang nyakiti gitu. Nah tapi kan gini Dan. Melaporkan suami kita ke polisi itu kan juga aduh nanti gimana apa kata orang gitu. Kebanyakan ibu-ibu atau istri-istri yang masih bertahan itu karena mereka masih menjaga image suaminya atau image keluarga baik, nama baik keluarga mereka gitu kan. Nanti kalau dilaporkan ke polisi kan pasti suaminya akan ditangkap sama polisi atau ditahan kan. Ibu-ibunya nggak tega gitu loh untuk melakukan hal itu. Nanti malah anaknya lebih menderita lagi kok punya papa yang ditahan di penjara misalnya gitu. Jadi gimana? Apakah sebaiknya laporannya hanya bersifat delik aduan saja? Kita memberitahukan kepada polisi supaya polisi punya filenya, tapi kita tidak press charges. Jadi tidak tidak mengeksekusi perkara ini gitu. Gimana? Menurut saya, jadi ini gini, kalau ada sebuah KDRT, kita harus ngelihat dari
berbagai macam angle ya. Setiap masalah kan kompleks gitu ya. Nomor satu tentunya harus ada teguran. Yang pertama menurut saya teguran itu yang paling baik dari orang tua kandung, istrinya. Ini kalau pelakunya suami ini ya. Maka lebih baik mertuanya atau orang tua kandungnya, apakah papa kandung atau mama kandung daripada perempuan atau istrinya itu wajib tahu dong. Gitu ya. Sehingga dia akan bisa menegur baik secara keras, langsung ataupun tidak langsung. Ya, ini penting banget. Atau kalau memang di sana mungkin waduh, nanti orang tua aku ngamuk banget atau gimana nih? Ya, minimal cari rohaniawan, pemimpin rohani orang itu. Nah, orang itu akan bisa menegur langsung gitu ya. Nah, tetapi kalau memang yang sifatnya sudah mengancam nyawa, jadi KDRT itu bisa mengancam nyawa loh. Jangan-jangan kalau sudah menjadi kebiasaan dicekek misalnya ya, dan kemudian sampai tiba-tiba dia nggak ada rasa untuk ingin menyakiti lebih lagi, cuma nakut-nakutin. Ternyata orang bilang ntar ada setan lewat nih. Ya. Terjadi sungguhan dan kemudian sampai istrinya mati atau mungkin anaknya mati. Itu kan nanti menyesal. Sangat berat sekali. Nah, kalau ada sifatnya yang sudah ngarah ngancam nyawa, jangan dianggap remeh. Tapi lebih baik ambil 2-3 langkah lebih serius. Sehingga keselamatan jiwa daripada anggota keluarga itu atau diri orang itu ini akan bisa terjamin atau terjaga dengan lebih baik. Ya. Dan tambahan juga buat ibu ini ya, memang bapak pasti punya luka batin tertentu. Kenapa dia sampai menjadi sekeras itu? Mungkin dulu masa lalunya ketika dia masih kanak-kanak, orang tua dia, papanya juga keras sama dia. Jadi he doesn't know better gitu. Maksudnya dia hanya melihat pola yang dulu orang tuanya mengasuh dia dan itu terbawa dalam pola dia mengasuh anaknya yang sekarang. Tapi meskipun demikian yang perlu diselamatkan lebih lagi adalah anaknya. Gitu kan? Karena anak kan adalah masa depan dari sebuah keluarga. Jadi anaknya ini yang juga perlu dibawa konseling ya menurut saya supaya dia bisa dilayani dengan lebih baik, bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam hatinya sehingga bisa dituntaskan. Jangan sampai anak ini kemudian merasa itu tadi tidak mau menikah karena takut gagal atau karena takut punya suami persis kayak bapaknya. Jadi luka-luka batin anak ini harus di-handle secepatnya. Betul, oke. Nah, para pemirsa sekalian, jadi kalau kalian punya banyak pertanyaan ya, tentunya kalian juga boleh bertanya kembali kepada kami. Dan dari apa yang sudah kami jabarkan ini silakan memberikan komentar di kolom chat ya. Sehingga kalian bisa kemudian mulai bertanya kepada kami dan hingga kami lebih tahu lebih dalam. Dan kalau kamu diberkati dengan episode Love Revolution yang kalian bisa lakukan, nomor satu adalah tentunya dengan subscribe. Dan kemudian kalian bisa membagikan ulang kepada sahabat-sahabat atau keluarga-keluarga kalian. Dan yang ketiga kalian dapat memberikan donasi dana sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik melalui nomor rekening yang tertera di layar televisi ataupun di YouTube Anda ya. Dengan cara itu program ini akan dapat terlaksana dengan jarak lebih baik dan tentunya tetap konsisten ada ya. Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina. Kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi nih tentang konten Love Revolution ini, kamu bisa dapetin bukunya di Tokopedia. Sebenarnya ya Dan, waktu kita habis putus pacaran SMP itu, aku tuh punya pendirian tidak akan pernah kembali kepada mantan pacarku. Kamu juga pacar pertamaku dan kamu adalah pacarku yang terakhir. Sama, kamu juga pacar terakhirku. Tapi di tengah-tengahnya jangan ditanya. Jangan ditanya tengah-tengahnya. Some kind of